Gugatan Yeni Sulistyowati, 78, terhadap mantan menantunya, Diana Sowito ditolak Pengadilan Negeri Jombang. Hal itu diketahui setelah keluar amar putusan PN Jombang yang diunggah melalui e-court pada Kamis, 12 Januari 2024 kemarin. Yeni sendiri mendaftarkan gugatannya ke PN Jombang melalui kuasa hukumnya dengan nomor 70 PD-G 2023 PN GBG. Dalam gugatan tersebut, Yeni melaporkan mantan menantunya tersebut karena tidak diberi surat kematian mendiang Subroto, yang tak lain adalah suami Diana yang telah meninggal dunia. Kuasa hukum Diana, Andri Rahmat Mantarto mengatakan, gugatan tersebut ditolak lantaran pihak penggugat salah alamat dalam melaporkan gugatan, karena Diana beralamat di Surabaya, sehingga seharusnya gugatan tersebut dilayangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Andri, Diana sendiri tidak pernah menjanjikan akan memberi surat kematian terhadap Yeni dan keluarga, lantaran Diana masih sangat membutuhkan surat kematian tersebut untuk mengurus sejumlah dokumen perbankan hingga dokumen perusahaan yang beberapa masih atas nama mendiang Subroto. Andri juga merasa janggal jika Yeni dan keluarga meminta surat kematian tersebut hanya untuk kenang-kenangan. Ia menduga ada hal yang besar atas nama mendiang Subroto, sehingga Yeni dan keluarga begitu kekeh mendapatkan surat kematian tersebut. Saya mengapresiasi putusan Pengadilan nomor 70 Perdata yang barusan diputus oleh Majelis Hakim. Putusan itu bagi klien saya, Bu Diana, itu benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Sebenarnya kalau ngomong masalah bukti kaitan dengan eksepsi kita, bukti ini merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, di mana Bu Diana sebagai tergugat memang berdomisili di Surabaya, sehingga sangat wajar jika Pengadilan Negeri Jombang menolak terhadap gugatan dari pihak penggugat. Mas, namun berbeda dengan putusan nomor 73 yang orangnya sama dan perkaranya hampir sama, tapi putusannya berbeda. Ya. Apa? Inilah yang menjadi dilema atau hal yang lucu bagi kami para penegak hukum, di mana pihak tergugat itu dan turut tergugat itu adalah sama, baik Bu Diana maupun dari kepolisian. Yang harusnya menurut pendapat kami, eksepsi kami tentang kompetensi relatif itu harusnya dikabulkan, karena jelas-jelas di situ pihak penggugat telah keliru mengajukan gugatannya. Tetapi bagaimanapun saya harus menghormati apapun keputusan dari majelis hakim, termasuk perkara nomor 73 itu, walaupun itu menjadi lucu bagi kami. Harapan penggugat apa sih Mas, menurut Mas terkait gugatan itu? Penggugat dalam melakukan gugatan perdata itu tujuannya adalah untuk menghentikan perkara pidana yang pada saat itu sedang berlangsung, sehingga mereka melakukan gugatan perdata dengan berpedoman ada Perma, kalau nggak salah nomor 1 tahun 56, yang memang dituliskan dalam hal ada gugatan perdata, perkara pidana harus berhenti. Tapi perdata yang dimaksud di sini adalah tentang sengketa kepemilikan, bukan perdata kaitan dengan prestasi atau PMK. Mas, yang diperebutkan oleh penggugat dan tergugat nomor 70 itu kan apa, surat kematian. Seberapa penting sih bagi mereka berdua menurut Pak Andri? Akte kematian itu bagi kami tergugat, karena yang meninggal adalah suaminya, itu sangat penting kaitan dengan surat menyurat atau dokumen-dokumen bank yang memang harus diubah oleh klien kami, di mana itu untuk kelancaran usahanya. Karena kalau kan sudah almarhum, otomatis perbankan rekening yang atas nama almarhum itu harus diubah kembali ke atas nama rekening Bu Diana. Walaupun memang bisnis itu
bukan bisnis bersama. Bisnis itu adalah milik Budiana sejak Budiana sebelum menikah. Kemudian setelah menikah, Budiana menghormati suaminya. Makanya transaksi keuangan diatasnamakan suaminya. Begitu suaminya meninggal, otomatis hal-hal tersebut harus diubah. Untuk kepentingan penggugat, kalau alasannya yang saya tangkap, yang diutarakan di kami itu kan untuk kenang-kenangan. Tetapi saya melihat ada alasan yang lebih penting daripada itu. Itu kan alasan yang asal yang dia kemukakan. Sebenarnya bukan itu.